Pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyebut dunia dalam keadaan krisis ekonomi dan pangan serta energi, di tahun 2023. Bahkan, pejabat lainnya mengatakan, bahwa sejumlah negara akan mengalami kesulitan, dan menyebutkan tahun 2023, adalah tahun yang tidak menentu. Pernyataan tersebut adalah tidak benar, karena tidak berdasar, sehingga, berpotensi menjadi pemicu memanasnya hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain, yang seolah-olah terjadi keterpurukan, dan bahkan, ada yang mengatakan kebangkrutan negara-negara tersebut. Kondisi ekonomi di tahun 2022 di negara-negara, baik Asia, Eropa, maupun Amerika, bahkan lebih baik daripada kondisi ekonomi, pada saat tahun 2019, sebelum pandemi, dan prediksi tahun 2023, akan jauh lebih baik dari tahun 2022. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara di tahun 2022, seperti Vietnam, pertumbuhan ekonominya sebesar 8,02%, naik dari tahun 2019, sebesar 7,02%. Kemudian di Filipina, pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 sebesar 7,6%, naik dari tahun 2019, sebesar 6,12%. Juga Malaysia, pertumbuhan ekonominya di tahun 2022, sebesar 8,7%, naik dari tahun 2019, yang hanya sebesar 4,41%, dan bisa dikatakan, pertumbuhan ekonomi di Malaysia tahun 2022, adalah yang tertinggi, selama kurun waktu 22 tahun, semenjak dari tahun 2000. Bahkan, negara-negara di Asia Tenggara mempunyai target, akan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, tetapi, untuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, sebesar 5,31%. Naik dari tahun 2019, sebesar 5,02%, tetapi, prediksi di tahun 2023, turun, menjadi 4,9%. Ini terlihat, ekonomi di banyak negara di dunia mengalami kenaikan yang signifikan pasca Covid, dan bahkan, negara di Eropa, yaitu Inggris, sebagai negara maju saja bisa tumbuh sangat besar di tahun 2022, sebesar 4,1%, naik dari tahun 2019, sebesar 1,6%. Menurunkan kepercayaan publik. Seringnya para pejabat negara yang kerap memberikan informasi yang keliru, dan terkesan menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, hal tersebut justru akan menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Saya tidak tahu motif pejabat negara, termasuk Menteri Keuangan, yang memberikan keterangan yang keliru tentang kekhawatiran ekonomi dunia akan terpuruk di tahun 2023, dan menuju krisis, yang disampaikan kepada rakyat melalui media massa. Jangan-jangan, hanya di Indonesia saja yang mengalami krisis ekonomi, akibat salah kebijakan. Untuk membuktikan ekonomi dunia saat ini masih sangat baik, saya menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Inggris, Jepang, dan Malaysia, yang pernah diisukan oleh beberapa pejabat negara mengalami kebangkrutan, tetapi, ternyata ekonomi mereka masih sangat baik, daya beli masyarakat juga masih sangat tinggi. Juga saya hadir di negara Vietnam, Filipina, dan China, mereka tidak mengalami kesulitan ekonomi. Kebetulan saya di salah satu debt store di Jepang. Ini debt store di Osaka. Coba lihat betapa ramainya pada hari Senin. Ya, semuanya barang belanjaan semua. Jadi ini menunjukkan bahwa Jepang belum yang dikatakan seperti berita-berita di Indonesia bahwa Jepang resesi dan Jepang kiamat dan sebagainya. Jadi ini terlihat secara ekonomi Jepang cukup bagus ya. Ini antrinya luar biasa dan kasirnya itu masih sampai sana. Banyak masih bawa belanjaan dan masih beli lagi. Ini adalah toko buku, di mana toko buku aja bisa rame seperti itu. Mereka masih membawa belanjaan begitu banyak ya. Dari kelompok masyarakat biasa yang menengah ke bawah, toko-toko juga masih kuat. Tidak ada yang tutup di mall ini, KLCC. Ini tidak ada yang tutup akibat dampak Covid. Secara ekonomi, Malaysia lebih baik bahkan pada saat sebelum Covid.
Beberapa negara memang mengalami kesulitan energi, karena terputusnya suplai gas dari Ukraina akibat perang, seperti halnya Jerman, Inggris, Jepang, dan beberapa negara Eropa, tetapi, mereka berupaya menghidupkan kembali tambang batu baranya untuk digunakan sebagai energi di negaranya, dan bahkan, beberapa negara menghidupkan kembali reaktor nuklirnya, seperti Jerman dan Jepang, agar harga energi listrik menjadi murah kembali. Jadi tidak benar bahwa di negara seluruh dunia terjadi krisis ekonomi dan krisis pangan di tahun 2022 dan 2023. Bahkan, negara-negara di dunia tersebut mempunyai target peningkatan produksi pangan, terutama China, Vietnam, India, dan negara-negara lainnya. Memang ada negara yang saat ini masyarakatnya mengalami kelaparan, tetapi bukan akibat negaranya krisis pangan, yaitu ada 6 negara dari 195 negara di dunia. Data dari World Food Programme's Hanger, Jotspots Report, Afghanistan, Ethiopia, Nigeria, South Sudan, Syria, dan Yaman. Jadi tidak benar adanya pernyataan dari pejabat negara yang mengatakan 345 juta orang dari 82 negara yang sedang menderita kekurangan pangan akut. Bisa dibuktikan bahwa dunia tidak mengalami krisis ekonomi dan krisis pangan di tahun 2022, dan bahkan mempunyai target peningkatan ekonomi dan pangan di tahun 2023. Seyogyanya, pejabat negara tidak menakut-nakuti masyarakatnya, termasuk pelaku usaha, karena dengan pernyataan tersebut, bisa mengakibatkan stagnasi atau pelambatan ekonomi akibat pelaku usaha enggan berinvestasi, serta, masyarakat akan berusaha untuk menyimpan uangnya dan tidak membelanjakannya, sehingga, pertumbuhan ekonomi kita akan menurun tajam. Sebaiknya, apa yang disampaikan Pak Jokowi untuk masyarakat, ramai-ramai berbelanja, nonton konser, dan berwisata, itulah yang harus diterapkan, agar ekonomi kita menjadi semakin baik.